juga hari ini juga masih di kegiatan masing-masing. Akhirnya kita tidak berpanjang kalam, kita langsungkan saja kepada Bapak kita, narasumber Pak Marus, dalam kegiatan aktivasi belajar ID ini. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendengarkan dengan baik, mencermati, dan nanti diaplikasikan di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Dengan segala hormat, waktu dan tempat dengan Pak Marus dipersilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat, warahmatullahi wabarakatuh. semangat pagi, selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Haji Sofyan Hakim dari Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Pusat, Bapak Freddy, dan segenap Bapak Ibu pejabat dan staf Sudin yang kami hormati, dan Bapak Ibu pengawas Wilayah 1 Jakarta Pusat, Bapak Ibu Kepala Sekolah di Wilayah 1 Jakarta Pusat, dan Bapak Ibu perwakilan guru atau operator atau perwakilan dari setiap sekolah untuk semua jenjang ini ya Pak Haji ya, Pak Redi ya. Ya, semua jenjang Pak. Mohon izin ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Siang hari ini kita bisa bertatap maya melalui Zoom ini dalam sebuah giat yang merupakan kegiatan yang menjadi PR bersama Dinas Pendidikan dan suku Dinas Pendidikan serta Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru yang ada di satuan pendidikan. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Mahrus, Kokapten Jakarta Pusat untuk saat ini. Alhamdulillah pada siang hari ini bisa kembali bersilaturahim dengan rekan-rekan semua, dan sekaligus saya ingin memperkenalkan juga kepada Bapak Ibu semua, kepada Bapak Ibu dari Sudin, bahwa tugas Kokapten dan Kapten itu adalah bagaimana membantu Bapak Ibu guru dan pihak kepala sekolah dan pihak sekolah untuk sosialisasi tentang akun belajar ID sehingga bisa menjadi lebih berdaya, lebih bermanfaat dan bisa teraktivasi dengan baik dan juga pemanfaatannya. Ya, karena menurut data dari dashboard akun belajar ID, ternyata DKI itu berada di urutan ke-30. Ya, nanti ada tabelnya dan sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini mohon izin, sehubungan dengan saya sudah beraktivitas di wilayah yang lain, mendapat tugas tempat yang lain, maka nanti ke depan untuk tugas-tugas belajar ID Pak Haji dan Pak Redi nanti akan dilimpahkan kepada rekan kami Ibu Linda Khairunisa ya, yang memang wilayahnya di Jakarta Pusat. Nanti saya akan ditugaskan di Jakarta Timur sesuai dengan domisili saya. Domisili tugas saya di Jakarta Timur 2. Ya, jadi pada kesempatan siang hari ini saya juga mohon izin dan juga mohon maaf kepada teman-teman semua yang ada di Jakarta Pusat, baik 1 dan 2 nanti. Apabila dalam pelayanan kami terkait dengan belajar ID kurang maksimal dan nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Linda Khairunisa. Bapak Ibu mungkin sudah mengenal beliau karena per November kemarin saya ditugaskan di wilayah Jakarta Timur supaya lebih efektif seperti itu ya. Jadi tapi kalau Bapak Ibu masih juga ingin japri dan menanyakan segala hal tentang hal itu, saya siap membantu ya. Nanti insya Allah Bu Linda Khairunisa akan lebih banyak mendampingi Bapak Ibu semua. Nah pada kesempatan siang hari ini
mohon izin pula saya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Linda Khairunisa karena saya belum dapat izin, sedang diklat kepala sekolah di BPSDM, dapat izinnya hanya sampai pukul 13.20, sahabat 13.30 sebetulnya. Jadi alhamdulillah Bu Linda Khairunisa, Pak Redi izin Bu Linda Khairunisa nanti bisa dijadikan co-host karena beliau yang akan melanjutkan bagaimana aktivasi akun belajar ID. Bapak Ibu, challenge-nya atau tantangan di satuan pendidikan bagaimana aktivasi akun belajar siswa ya. Kiat yang bisa kita lakukan nanti lebih jelas oleh Bu Indonesia. Bapak Ibu di sekolah, kalau akun guru saya yakin kita semua sudah aktivasi. Tinggal target DKI adalah bagaimana aktivasi akun belajar siswa itu 100% per Agustus ya. Jadi ini kerja yang taktis, cepat dan harus mencapai target dan juga bisa insya Allah bisa mudah dikerjakan asal serempak dan bergerak bersama, tentunya akan berdaya bersama. Ya, Bapak Ibu sedikit saran dan kiat nanti bisa jadi nanti Bapak Ibu untuk mengaktifasi akun belajar siswa itu semudah kita mengaktifasi akun Gmail personal biasa. Ya itu kurang lebih 1 atau 2 menit selesai. Ya, nanti bisa dilanjutkan dengan aktivasi dibantu oleh guru dan juga bisa dengan cara-cara sehubungan dengan akan ANBK dan sebagainya, ruangan lab ANBK bisa aktifkan, persiswa bisa masuk ya kelas-kelas di jadwal kelas 2, 3, 4, 5, 6 bergantian masuk ke ruang lab ANBK untuk aktivasi dibantu oleh guru kelasnya dan siswa. Terus mendampingi karena tidak mendapat izin sampai jam 1:30 atau di atas 1:30. Padahal sudah berusaha menyampaikan izin. Nanti insya Allah teman kami Linda Hirunisa dari Gambir 01 ya, teman-teman Bapak Ibu semua yang akan melanjutkan target yang menjadi target DKI secara keseluruhan aktivasi akun siswa 100%. Kemudian untuk pemanfaatannya nanti penting targetnya dulu. Sebetulnya pemanfaatnya pun nanti akan mudah asal ada kiat tertentu yang bisa kita lakukan. Ya, kiatnya sih Bapak Ibu setelah diaktifasi oleh dibantu oleh guru kelas, kemudian oleh siswa, kemudian tinggal membuat Google Classroom setiap kelas, tinggal dimasukkan ke akun siswanya ke dalam Google Classroom, itu sudah terlihat pemanfaatannya dan nanti dashboardnya akan meningkat. Demikian prolog dari saya dan sekali lagi mohon pamit dan terima kasih pada Bapak Ibu semua atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan dan pelayanan kami dalam melayani Bapak Ibu dalam akun belajar ID. Nanti insya Allah Bu Linda Khairunisa yang akan melanjutkan tugas-tugas kaptenan di Jakarta Pusat untuk lebih mantap lagi dan lebih bergerak sampai 100%. Dan terima kasih kepada Pak Haji dan Pak Redi dan Bapak Ibu semua. Bu Nisa, Bu Linda bisa dilanjutkan materinya. Saya mohon izin Pak undur diri karena belum mendapat izin untuk meninggalkan diklat. Terima kasih Pak Haji, Pak Redi ya, Bapak Ibu. Bu Baik, Linda Bang bisa Mahrus. ya, Siap, oke. siap. Bang Iya, Mahrus Bu Linda. sukses ya kegiatannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Pak Muhammad Mahrus. Ya, Pak Haji. Sukses selalu. Amin. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk kita ucapkan sekali lagi buat Pak Muhammad Mahrus. Nah, dilanjutkan pada bunda kita nih, Ibu Linda Hernisa. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Redi, terima kasih Bang Mahrus, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Mahrus ya, perihal aktivasi untuk akun Belajar ID, insya Allah nanti mulai saat ini dan ke depannya, karena memang tadi Bang Mahrus itu sudah berpindah tugas, beliau menjadi kepala sekolah di daerah Jakarta Timur, seperti itu. Jadi segala sesuatu untuk perihal aktivasi dan lain sebagainya mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan saya di pihak di Jakarta Pusat 1. Baik, Bapak Ibu, hari ini tadi juga Bang Marus sudah memperkenalkan ya. Izin saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Linda Hairunisa. Saat ini saya mengajar di SDN Gambir 01 Pagi Jakarta Pusat. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya izin langsung saja share screen untuk perihal sosialisasi akun Belajar ID. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Baik, ini tadi sudah. Nah, Bapak Ibu, ada 4 poin atau 4 penjelasan yang nanti akan kita bahas perihal pemanfaatan akun Belajar ID. Yang pertama yaitu penjelasan tentang apa sih akun Belajar ID itu gitu ya. Yang kedua, sasaran akun Belajar ID. Dan yang ketiga, manfaatnya tuh apa sih untuk kita sekolah gitu ya. Dan yang keempat, cara mendapatkan akun Belajar ID gitu ya. Sebetulnya ini bukan lagi hal yang baru, saya yakin karena hampir semua sekolah di DKI Jakarta itu sudah memiliki akun Belajar ID. Hanya saja saat ini mungkin saya lebih menekankan bagaimana proses untuk aktivasi akun Belajar ID di siswa. Karena seperti yang kita ketahui, hampir seluruh guru itu sudah memanfaatkan akun Belajar ID karena begitu banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan bersama. Baik, Bapak Ibu, akses untuk resmi beragam teknologi pendidikan gitu ya. Bapak Ibu, akun Belajar ID ini terdiri dari nama akun dan juga kata sandi yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek dan dapat digunakan untuk mengakses layanan pembelajaran dan bentuk layanan lainnya di bidang pendidikan. Jadi harapannya dengan akun Belajar ID ini semua Bapak Ibu guru bahkan juga peserta didik itu dapat mengakses berbagai macam platform pendidikan yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua gitu ya. Apa saja sih gitu ya? Salah satunya mungkin kalau guru itu Simpek B gitu ya, yang memang sudah pastinya sudah sering sekali kita gunakan untuk kita bisa menggunakan akun Belajar ID. Yang lainnya bagaimana dan masih banyak lagi website-website lain yang tentunya pasti bisa diakses menggunakan akun Belajar ID gitu ya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah dasar hukumnya. Dasar hukum untuk Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek nomor 20 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan akun akses layanan pendidikan. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau misalnya tanya nih apa sih peraturannya gitu ya, khawatirnya mungkin ini kurang, mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum memahami atau mungkin juga baru tahu gitu ya. Ini adalah permennya ya, yang perlu kita ketahui bersama, peraturannya nomor 20 tahun 2022. Baik, nah ini adalah surat edaran resmi dari Kepala Dinas ya untuk Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tertanggal 1 Agustus 2023 yaitu nomor 17/SE/2023 yaitu tentang aktivasi dan pemanfaatan akun Belajar ID di Satuan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ya. Baik, Bapak Ibu tadi juga sudah sempat disinggung sedikit oleh Bang Mahrus perihal aktivasi akun Belajar ID gitu ya. Dan ini saya bisa memperlihatkan yaitu update terakhir Bapak Ibu di 21 Juli ya, berarti kemarin ini di jam 1 tahun 2024 DKI Jakarta ini Bapak Ibu untuk akun yang tersedianya ada 36,42% dan akun aktivasinya ada 266.396 dan untuk aktivasinya 39,63% gitu ya. Jadi ini adalah persentase yang seharusnya kita bisa 100% nih Bapak Ibu. Jadi harapannya untuk bisa mengakses atau aktivasi akun Belajar ID ini kita harapannya itu 100%. Nah, saat ini kita baru
kurang lebih 36% akun yang sudah tersedia, dan yang untuk mengaktifasi itu baru 39,63%. Jadi masih banyak nih Bapak Ibu gitu ya, kurangnya kurang lebih masih 60% lagi gitu kita untuk bisa mencapai ke 100%. Nah Bapak Ibu, ini adalah setiap kabupaten kota yang sudah mengaktifasi. Kepulauan Seribu dia sudah 52,53% untuk akun yang tersedia, dan untuk aktivasinya sudah di 47,33% gitu ya. Nah selanjutnya untuk Jakarta Barat, Jakarta Selatan, nah ini kita nih Bapak Ibu di Jakarta Pusat gitu ya. Jakarta Pusat ini akun untuk yang sudah berhasil diaktifasi itu sudah 39,32% gitu ya. Harapannya semuanya bisa 100% gitu. Baik, nah Bapak Ibu perlu kita ketahui apa saja sih sasarannya gitu ya. Sasaran untuk aktivasi berdasarkan Persesjen yang tadi di nomor 20 tahun 2022, itu sasaran akun belajar ID ini yang pertama untuk pendidik gitu ya, untuk kita semua, untuk peserta didik, kepala satuan pendidikan, untuk operator sekolah, dinas pendidikan, pegawai Kemdikbudristek, badan penyelenggara satuan pendidikan, instansi pusat dan pihak lain yang bekerja sama dengan Kemdikbudristek, dan yang terakhir yaitu peserta program prioritas Kemdikbudristek. Jadi ini adalah sasaran akun belajar ID Bapak Ibu. Jadi harapannya, nah untuk kita nih di sekolah bagaimana nih Bapak Ibu? Kita hanya poin 1 dan juga poin 2. Kalau poin 1 saya yakin hampir semua sekolah pasti sudah melaksanakan semua gitu ya. Semuanya juga sudah mengaktifasi. Tinggal bagaimana nih kita mendorong peserta didik untuk bisa mengaktifasi akun belajar ID-nya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, apa saja sih manfaat dari akun belajar ID gitu ya? Nah, yang pertama itu memudahkan akses layanan pembelajaran dan bentuk layanan lain di bidang pendidikan berbasis teknologi. Nah, salah satunya yaitu saya tadi sudah sebutkan di awal itu SIM PKB kita sudah bisa terintegrasi dengan akun belajar ID. Dan selanjutnya apa? Yang lagi happening banget gitu ya, yang pasti semuanya berlomba-lomba untuk mengerjakan kinerjanya di PMM gitu ya. Nah, ini akses PMM dan juga rapot mutu pendidikan gitu ya. Rapot mutu pendidikan ini memang loginnya gitu juga harus menggunakan akun belajar ID, dan pastinya juga Chromebook dan yang lainnya juga sekarang sudah bisa dimanfaatkan untuk akun belajar ID-nya. Nah, yang kedua Bapak Ibu apa sih gitu ya manfaat yang kedua? Yaitu mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi yang dapat disajikan keamanannya. Dan yang ketiga, sebagai jalur informasi resmi dari Kemdikbudristek gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini harapannya gitu ya, satu akun belajar ID ini bisa mengakses berbagai macam platform gitu ya. Ini harapan kedepannya itu seperti itu. Jadi makanya kenapa kita harus mengaktifasi gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama PMM tadi sudah gitu ya. Rapot pendidikan juga sekarang sudah gitu ya. SIM PKB juga jelas sudah. BOS BOP, nah ini ya juga rumah belajar. Nah ini juga sudah asesmen Asesmenpedia, Verval Data Pusdatin gitu, dan juga SDM Pusdatin. Nah, harapannya platform resmi dari Kemdikbudristek ini bisa diakses oleh akun belajar ID gitu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, untuk apa saja sih gitu ya akun belajar ID ini? Yang pertama pastinya untuk Google Workspace for Education. Pastinya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan Google Workspace for Education ini gitu ya, pastinya dimanfaatkan entah itu slide-nya gitu, entah itu dokumennya, spreadsheet-nya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Google Classroom. Mungkin Google Classroom ini biasa dimanfaatkan ketika pandemi dulu gitu ya. Sekarang bisa nggak sih Pak Bu gitu memanfaatkan Google Classroom? Bisa banget. Kalau misalnya Bapak Ibu mau kasih PR gitu ya di rumah, nah ini bisa kita manfaatkan menggunakan Google Classroom. Dan yang ketiga Chromebook. Mungkin dari sekolah Bapak Ibu ada yang sudah menerima manfaat gitu ya untuk bantuan menggunakan laptop Chromebook-nya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan. Nah, yang
pastinya Canva dan juga Quizizz nih Bapak Ibu yang baru tahun ini dan kemarin juga sudah grand launching gitu ya. Ternyata Quizizz dengan memanfaatkan akun belajar ID ini banyak sekali manfaat yang bisa kita manfaatkan, terutama untuk soal-soal assessment gitu ya. Untuk soal-soal assessment apa nih? Kita sebentar lagi sudah mau ANBK nih gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa memanfaatkan Quizizz dengan login menggunakan akun belajar ID ini, pastinya banyak sekali fitur-fitur terutama fitur-fitur soal gitu ya untuk latihan-latihan. Nah, itu bisa yang tadinya harusnya premium gitu ya, dengan menggunakan akun belajar ID, maka dari itu Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan manfaatnya. Kalau Canva ini sudah jelas Bapak Ibu ya, kita semua sudah merasakan manfaatnya gitu ya. Dengan menggunakan akun belajar ID ini kita sudah bisa merasakan fitur-fitur premiumnya Canva gitu ya. Dan saya yakin di sini Bapak Ibu semua sudah memanfaatkan itu gitu ya. Oke, nah apa sih perbedaannya gitu? Karena pasti saya yakin di wilayah-wilayah tertentu mungkin masih ada yang bingung, Pak Bu, sama aja kayaknya nih sama Gmail gitu. Nah, Bapak Ibu, ini perbedaannya gitu ya antara akun belajar ID dengan juga Gmail yang biasa. Ya, yang pertama tampilan email gitu yang aman, nggak ada iklan-iklannya gitu ya. Biasanya kan suka kita harus close ads gitu ya, kita harus close iklannya. Nah, dengan akun belajar ID ini sudah aman, jadi kita sudah tidak ada lagi iklan-iklannya. Nah, yang kedua, kalau kita mau Zoom atau kita mau Google Meet gitu, yang biasanya kita mau diabadikan nih kita supaya ingat dan bisa kita share juga gitu ya ke teman-teman yang lainnya. Nah, kita bisa merekam secara gratis dengan menggunakan aplikasi tambahan tentunya ya Bapak Ibu ya untuk yang Gmat ini. Nah, selanjutnya apalagi nih pembuatan presentasi dan juga dokumen daring. Ya, tadi saya sudah di awal sudah sampaikan Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Slide-nya, dokumennya gitu ya. Juga bisa memanfaatkan split sheet-nya dan juga lain sebagainya. Nah, selanjutnya apalagi nih gitu Bapak Ibu ya. Nah, penyimpanan. Nah, ini nih penyimpanan ini yang menurut saya cukup menarik dan tentunya di zaman seperti sekarang ini ya Bapak Ibu yang semuanya serba digital gitu ya. Kita tuh butuh yang namanya penyimpanan yang besar, penyimpanan yang maksimal. Nah, dengan kita login menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan kurang lebih 100 giga gitu ya. Dan itu penyimpanan yang cukup banyak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, aduh saya kayaknya laptop saya mau ditaruh di rumah aja, nanti di sekolah saya bisa menggunakan laptop sekolah gitu ya. Jadi silakan tuh semua segala sesuatu administrasi sekolah gitu ya, administrasi yang memang berhubungan dengan kita, baik itu anak, kita sendiri, silahkan ditaruh di Google Drive-nya. Jadi sewaktu-waktu kita butuh, kita bisa langsung buka dimanapun kita berada. Bahkan juga kita bisa juga nih login di handphone gitu ya. Kita bisa nih, kayaknya laptop, saya malas buka-buka laptop gitu ya. Saya mau pakai handphone aja. Nah, bisa. Dengan kita menyimpan segala sesuatunya di Google Drive, itu memudahkan kita untuk mengakses berbagai macam fitur. Bahkan misalnya ada yang minta untuk Pak Bu, misalnya ibu kepala sekolahnya mau data, misalnya kemarin kita presentasi nih gitu ya, Pak Bu boleh nih minta datanya. Nah, Bapak Ibu lupa nih nggak bawa laptop. Nah, tapi dengan Bapak Ibu bisa menyimpan di Google Drive, ini jadinya aman gitu ya. Jadi kita bisa langsung buka, bisa langsung kita berikan gitu. Jadi nggak perlu khawatir kita harus berat-berat nenteng-nenteng laptop setiap hari gitu, karena semuanya data sudah ada di Google Drive gitu. Pak Bu, saya udah banyak nih kebanyakan data gitu, gimana? Nah, silakan Bapak Ibu, mungkin kalau sudah yang data 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, kita rutin nih rajin untuk bisa menghapus data-data tersebut gitu. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana cara kita mengajukan akun belajar ID untuk peserta didik? Karena kalau guru-guru semuanya sudah bisa gitu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, silahkan dibuka http belajar.id. Nah, pasti nanti silahkan pilih menu untuk admin gitu ya. Lalu bagaimana selanjutnya? Ajukan akun peserta didik. Nah, perlu diingat Bapak Ibu di sini yang bisa mengajukan untuk akun peserta didik gitu ya, mengajukan untuk akun peserta didik ini baru bisa untuk admin sekolah.
Guru bagaimana? Mohon maaf untuk saat ini memang belum bisa. Jadi silahkan untuk yang operator gitu ya, silahkan diajukan untuk admin untuk apa? Aktivasi, ajukan akun peserta didiknya. Nanti mengaktifasi siapa nih? Silakan untuk mengaktifasinya, silakan dikoordinasikan dengan sekolah. Apakah mau sekolah gitu ya, atau mungkin mau juga misalnya mau dari gurunya tersebut atau mau dari operatornya, itu silahkan dibicarakan. Lalu selanjutnya akan muncul nih Bapak Ibu login di akun belajar ID-nya. Nah ini kayaknya semua udah pada paham sih, saya yakin gitu ya Bapak Ibu, karena ini bukan tahun pertama nih gitu ya sosialisasi akun belajar ID ini gitu. Selanjutnya bagaimana? Masukkan email akun belajar ID adminnya, lalu masukkan sandinya, lalu kita lanjutkan login. Nah, silahkan pilih akun tersebut untuk login. Nah, jika Bapak Ibu mungkin sudah pernah login atau mungkin ada akun yang lain, silakan masukkan akun email belajar ID-nya dan juga pastikan Bapak Ibu mengingat gitu ya. Nah, setelah berhasil, bagaimana selanjutnya? Silakan ke laman pengajuan akun massal. Nah, di laman ini Bapak Ibu melihat seluruh peserta didik mana gitu ya dari sekolah Bapak Ibu ini yang bisa statusnya pengajuan dan juga bisa diproses akun belajar ID-nya. Gitu ya. Dilihat tuh ada berapa banyak sih data-data yang bisa kita ajukan peserta didiknya gitu. Nah, apalagi sekarang kita sebentar lagi mau ANBK nih Bapak Ibu gitu. Silahkan untuk bisa kita aktifasi semuanya. Nah, boleh diberikan kepada peserta didiknya. Nanti bisa kita manfaatkan gitu. Akun belajar ID siswa buat apa Pak Bu gitu ya. Kayaknya nggak ada deh manfaatnya. Nah, sabar ya, nanti kita akan masuk ke sana gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pengajuan akun, beri tanda centang pada peserta didik yang ingin diajukan pengajuan pembuatan akun belajar ID. Dan ini bisa lebih dari satu ya, Bapak Ibu ya, untuk mengajukannya. Dan silakan setelah itu klik tombol ajukan. Jika pengajuan berhasil, maka kotak dialog akan muncul dan Bapak Ibu akan menerima informasi lebih lanjut melalui email akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apabila pengajuan seluruh akun sudah diproses, maka Bapak Ibu juga pasti menerima email konfirmasi bahwa permintaan pembuatan akun ini sudah berhasil. Ya, nanti Bapak Ibu bisa diklik nih bagaimana untuk mengajukan akun peserta didiknya. Nanti saya juga akan berikan presentasi ini Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu bisa menjadi suatu pedoman ya, ketika lupa boleh dibuka slide-nya ya. Baik, selanjutnya ada fitur cek nih Bapak Ibu di akun belajar ID ini. Apa sih gunanya gitu ya fitur cek ini? Nah, yang pasti untuk memudahkan kita semua nih dan juga untuk mengecek gitu ya data mana yang sudah terdaftar atau juga kita bisa memantau riwayat dan juga aktivitas belajar ID setiap penggunanya gitu ya. Misalnya pertama caranya bagaimana nih? Di sini sudah jelas nih Bapak Ibu tinggal dibuka laman belajar ID-nya, lalu cek akun belajar ID-nya gitu ya. Masuk dengan akun belajar ID Anda lalu ikuti dan setujui langkah-langkahnya. Jika sudah, maka Bapak Ibu bisa diarahkan ke tampil fitur cek akun belajar ID. Gitu ya. Nah, selanjutnya apa sih yang bisa kita lihat di fitur-fitur cek itu gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa kita lihat di fitur ceknya itu yaitu cek status akun belajar ID Anda. Di sini pastinya ada data pribadi kita. Lalu aplikasi yang kita akses gitu ya. Kira-kira saya mau tahu nih guru A itu biasanya login akun belajar ID-nya itu pakai apa sih gitu. Mau dimanfaatkan buat apa? Kita bisa tahu gitu ya. Oh, buat buka SIM PKB, rapot, tanya bos, rumah belajar, Canva, dan sekarang mungkin nambah lagi Quizizz gitu misalnya. Itu bisa terlihat dan kita juga bisa melihat riwayat akun ya. Selanjutnya riwayat akunnya kapan nih mengerjakannya gitu ya. Oh, dia ternyata buka SIM PKB gitu di tanggal kemarin nih 20 Juli jam berapa gitu ya misalnya. Itu bisa terlihat. Di situ sudah banyak sekali historiknya gitu ya. Bisa dilihat di sana riwayat kita membuka aplikasi apa saja. Oh, lihat PMM nih gitu ya. Di jam berapa gitu. Silahkan. Di sini bisa melihat bagaimana riwayat perubahan
ya domain atau perannya, aktivitasnya, menautkan dan juga menghapus akun belajar ID-nya, lalu perubahan data pribadi ya kecuali emailnya nih Bapak Ibu ya. Kalau email ini tidak bisa, tapi kalau dan juga nomor handphone pastinya gitu ya. Nah, selanjutnya yang bisa dilihat lagi Bapak Ibu, nah kita bisa melihat nih namanya siapa penggunanya, NPSN-nya, akun belajar ID-nya, email pribadi, dan juga nomor handphone. Nah, pastinya juga peran nih, apakah perannya itu sebagai guru mata pelajaran kah, atau sebagai guru kelas kah? Nah, silakan Bapak Ibu di sini dicek. Ini nanti akan sinkronisasi juga nih Bapak Ibu dengan SIM PKB kita, gitu ya. Nah, dilihat apakah perannya itu masih belum tepat, silakan masih bisa diperbaiki gitu ya. Selanjutnya, cara aktivasi akun belajar ID Bapak Ibu. Yang pertama pastinya silakan buka laman di akun Google Bapak Ibu, selanjutnya masukkan email belajar ID dan juga kata sandi yang pertama ya, karena biasanya nanti setelah itu baru nih kita akan mengubah kata sandi yang berikutnya. Jadi yang pertama Bapak Ibu biasanya akan mendapatkan kata sandi yang susah gitu ya. Kadang ada ada apa namanya hashtag gitu ya, ada angka, ada huruf gitu ya, simbol dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya silahkan klik berikutnya untuk ke tahap selanjutnya. Nah, lalu baca syarat dan ketentuan yang berlaku untuk penggunaan akun belajar ID. Nah, jika sudah, silahkan klik terima, lalu buat kata sandi yang baru ya untuk menjaga kerahasiaan akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu ubah gitu ya, jika sudah diubah, ya silakan Bapak Ibu ubah sandinya sesuai dengan sandi yang Bapak Ibu harapkan. Nah, harapannya Bapak Ibu untuk mengubah akun, mengubah password ini silakan menggunakan kombinasi antara simbol, angka dan juga huruf gitu ya. Karena ini untuk menjaga kita semua gitu ya. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengubah, ya sudah. Berarti Bapak Ibu untuk akun belajar ID-nya, baik itu siswa gitu ya, itu berarti sudah aktif. Nah, lalu selanjutnya apa nih Bapak Ibu? Nah, kita untuk aktif ini setelah kita aktivasi, sebentar Bapak Ibu. Setelah kita aktivasi, lalu apa sih gunanya aktivasi untuk akun belajar ID siswa? Nah, tadi tuh Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan berbagai macam platform Bapak Ibu gitu ya, untuk bisa kita manfaatkan. Salah satunya tadi di awal sudah bisa kita masuk ke rumah belajar gitu ya, itu siswa juga bisa masuk. Lalu yang kedua Canva Bapak Ibu. Sekarang kayaknya Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi nih gitu ya dengan menggunakan Canva. Nah, silahkan Bapak Ibu siswa-siswanya terutama kelas tinggi gitu ya, kelas 4, 5, 6 gitu kalau SD. Kalau SMP, SMA kayaknya udah aman nih gitu ya Bapak Ibu. Bisa langsung merasakan manfaatnya gitu ya akun belajar ID siswa ini. Karena apa? Anak-anak bisa membuat presentasi kalau kayak di Canva gitu ya sendiri, bisa membuat poster gitu ya, bisa membuat buku dan lain sebagainya. Silahkan karena apa? Dengan dia login menggunakan akun belajar ID, siswa pun bisa masuk ke kelas kita gitu ya untuk yang di Canva ini. Nanti kita bisa sharing, bisa berbagi di sana gitu ya. Siswa juga bisa membuat presentasinya sendiri gitu. Dan juga pastinya sama manfaatnya. Siswa pun bisa memanfaatkan untuk fitur premiumnya di Canva itu bisa juga dimanfaatkan oleh siswa. Nah, sama seperti halnya Quizizz Bapak Ibu gitu ya. Quizizz juga sama. Anak-anak bisa latihan nih, apalagi sebentar lagi ANBK. Yuk kita manfaatkan nih untuk Quizizz-nya. Untuk apa sih dimanfaatkannya? Anak-anak sudah bisa nih membuat soal sendiri gitu ya dengan berbagai macam fitur yang bisa nanti kita manfaatkan. Karena akun premiumnya dari Quizizz dengan kita login menggunakan akun belajar ID itu bisa Bapak Ibu bisa soal menjodohkan, bisa drag and drop gitu ya. Esai sudah pasti, pilihan ganda gitu ya, pilihan ganda kompleks. Nah, itu yang biasanya ada hanya di fitur premium, ini sudah bisa kita manfaatkan.
kan. Dan kita bisa minta tolong siswa nih, yuk nak kamu bisa bikin nih soal, nanti sharing atau berbagi dengan siswa yang lainnya, saling mengerjakan gitu ya. Jadi sudah dapat nih digitalisasinya gitu ya. Nah, selanjutnya masa berlaku akun belajar ID-nya berapa lama nih gitu ya. Nah, yang pertama ketika Bapak Ibu sudah tidak terdaftar di Dapodik, itu sudah otomatis Bapak Ibu maka akun belajar ID-nya itu sudah dinonaktifkan. Ya, atau juga mungkin akun belajar ID-nya itu disalahgunakan gitu ya, pemanfaatannya tidak tepat. Nah, itu juga bisa langsung dinonaktifkan karena pastinya bisa dipantau gitu ya penggunaan akun belajar ID itu yang tadi di awal gitu ya. Nah, lalu perubahan domain, misalnya saat ini kayak misalnya ada guru dari SD karena kebetulan di SD itu dia masih guru sebagai guru mapel gitu ya, misalnya guru biologi gitu atau misalnya guru matematika bidang studi karena dia tidak memiliki ijazah PGSD-nya. Nah, dipindah Bapak Ibu ke SMP, otomatis itu ada perpindahan jenjang. Nah, ketika proses perpindahan mungkin akun yang lama masih bisa digunakan gitu ya. Tapi nanti setelah kita sudah pasti pindah jenjang, entah itu ke SMP atau mungkin saat ini yang terbaru Bapak Ibu guru yang sudah diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, itu untuk akun belajar ID-nya itu silahkan dipindahkan. Maka dari itu yang akun belajar ID yang lama itu juga sudah tidak nanti bisa kita ubah ya. Kalau SD nanti jadinya @SMP atau @SMK, SMA dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perubahan jenjang dan juga perubahan peran gitu ya bagi guru menjadi kepala sekolah atau jadi operator ataupun sebaliknya gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita terjadi pemutakhiran data atau mungkin penggantian jenjang tadi gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita yang harus kita lakukan ketika proses pemutakhiran, maka Bapak Ibu akan menerima email notifikasi gitu ya dari noreply@belajar.id. Yang kedua, apa nih? Kedua, pengguna yang sesuai kategori untuk mendapatkan email notifikasi tadi. Lakukan sesuai arahan pada email notifikasi tadi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan email notifikasi, silahkan nih gitu ya, langsung diikuti sesuai dengan arahan yang ada di email tersebut. Nah, bagi pengguna yang bukan termasuk kategori penerima email notifikasi, tapi tetap menerima email, nah silahkan hubungi atau tombol butuh bantuan di laman Belajar ID. Nah, Bapak Ibu, untuk informasi ini terkait dengan bagaimana ada pemutakhiran data atau mungkin pindah jenjang atau pergantian peran gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa nanti dilihat di bit.ly garing pemutakhiran data Belajar ID ya. Di sini sudah jelas. Nanti kita Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Nah, selanjutnya tata cara memindahkan data akun Belajar ID. Nah, ini cara-caranya nih Bapak Ibu gitu ya. Yang pertama kita masuk ke akun Belajar ID-nya, buka gitu ya. Lalu selanjutnya masuk ke akun tujuan, masuk ke akun baru yang Bapak Ibu pilih gitu ya. Lalu kirim kode, nanti akan muncul verifikasi akun tujuan. Lalu selanjutnya apa nih? Silahkan cek kotak masuk pada akun Belajar ID dengan subjek email memverifikasi akun. Gitu ya. Selanjutnya buka pesan tersebut, lalu dapatkan kode konfirmasi. Nah, selanjutnya silakan halaman verifikasi akun tujuan Bapak Ibu ini nanti masukkan kode verifikasinya di akun Belajar ID yang baru. Nah, kalau sudah terverifikasi atau sudah kadaluarsa, maka kirim ulang kodenya gitu ya. Nah, nanti lanjutkan untuk verifikasi. Lalu geser tombolnya yang awalnya merah menjadi biru, lalu pilih produk mana yang ingin Bapak Ibu simpan pada akun baru itu. Contoh misalnya Bapak Ibu mau nyimpannya drive-nya, Gmail-nya dan lainnya. Nah, nanti baru deh Bapak Ibu kita transfer gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan minta nih untuk memasukkan password kembali. Silakan masukkan password email lama Bapak Ibu gitu ya. Nah, nanti untuk lebih lanjut
Ada nih Bapak Ibu di sini sangat jelas sekali di sini bisa Bapak Ibu lihat di sini nanti Bapak Ibu bisa untuk lebih jelasnya seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mengajukan riset akun Belajar ID secara mandiri untuk peserta pendidik dan juga tenaga kependidikan. Nah, yang pertama silakan Bapak Ibu masuk ke akun Belajar ID-nya. Gitu ya. Nah, setelah itu riset password yang berada di bagian atas. Nah, yang di sini selanjutnya masukkan data sesuai dengan akun Belajar ID. Biasanya diminta untuk masukkan tanggal lahir Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan yang ada di Dapodik. Selanjutnya silakan mengisi data, lalu klik tombol cari akun Belajar ID, lalu nanti di kotak dialog ini ada riset untuk kata sandinya. Ya, lalu selanjutnya silakan nanti akan menampilkan email pribadi dan juga pastinya nomor handphone kita di email akun Belajar ID berdasarkan tadi data yang Bapak Ibu masukkan di Dapodik, gitu ya. Nah, selanjutnya apa nih? Ya, silakan Bapak Ibu dicek kembali data tersebut. Apakah Bapak Ibu sudah benar atau belum? Lalu silakan pilih metodenya. Apakah mau kirimnya itu melalui email ataupun juga nomor handphone. Selanjutnya silakan mendapatkan informasi pengaturan ulang kata sandinya. Baru nih nanti Bapak Ibu silakan diganti password barunya. Gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir nih Bapak Ibu. Mungkin kalau dulu untuk akun Belajar ID ketika Bapak Ibu meriset gitu bingung nih, susah gitu ya. Kalau sekarang enggak, semuanya mudah. Jadi Bapak Ibu pun bisa meriset sendiri gitu ya. Nah, jika ada perbedaan atau kesalahan data baik itu tanggal lahir, email pribadi dan nomor handphone, harap untuk melakukan perbaikan datanya dulu nih Bapak Ibu. Di mana? Nah, di Dapodik ya, melalui operator sekolah agar dapat melakukan proses riset. Karena kata sandi ini sesuai dengan panduan gitu ya. Yang tadi, panduan yang tadi itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya cara mengajukan riset password akun Belajar ID jika tidak dapat dilakukan secara mandiri. Apa sih gitu ya? Kalau misalnya kita tidak bisa gitu, tidak bisa untuk meriset sendiri, ternyata ada kesulitan gitu kan. Silakan Bapak Ibu ya, entah itu Bapak Ibu atau mungkin siswanya dapat menghubungi admin sekolah. Ya, kalau tadi Bapak Ibu melakukan riset sendiri, tapi ternyata nggak bisa nih, gitu ya. Silahkan ke operatornya, gitu ya. Bisa di reset passwordnya, ya. Bapak Ibu bisa mengajukan riset dan menghubungi helpdesk-nya melalui tombol butuh bantuan di kanan atas di laman Belajar ID. Nah, untuk admin sekolah Bapak Ibu, riset password ini hanya dapat dilakukan melalui helpdesk ya. Silakan hubungi helpdesk-nya melalui tombol butuh bantuan di kanan atas laman Belajar ID. Nah, untuk bagaimana caranya di sini juga sudah jelas nih Bapak Ibu, gitu ya. Karena kalau kita mau mengecek satu persatu itu pastinya waktunya panjang gitu ya, waktunya lama. Jadi silakan Bapak Ibu bisa untuk mengecek sendiri nih cara untuk meriset gitu ya untuk yang akun adminnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu meriset, lalu Bapak Ibu juga sudah berhasil. Nah, berarti Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan akun Belajar ID-nya. Sudah bisa digunakan untuk mengakses berbagai platform milik Kemendikbudristek, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengakses, lalu Bapak Ibu bisa menggunakan platform-platform mana aja tadi yang di awal saya sudah sebutkan, gitu ya. Nah, di sini juga nanti Bapak Ibu sebentar. Oke, ini nanti di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Sobat Bigfoot, dalam video ini Di sini sudah jelas ya Bapak Ibu. Nanti kita Bapak Ibu bisa simak sendiri, menonton kembali gitu ya. Apa saja sih gitu. Ada videonya di sini. Nanti saya akan share. Nah, ini sudah. Ini ketika Bapak Ibu mau cara meriset akun Belajar ID-nya. Oh, sebentar. Oke. Ini coba kita dulu ya Bapak Ibu. Coba kita sama-sama simak. Sobat Bigfoot,
Dalam video ini kita akan belajar melihat pengguna akun belajar ID di sekolah Anda dan mereset sandi pengguna. Pertama, buka alamat admin.google.com, lalu masukkan akun admin belajar ID dan sandi. Selanjutnya, setelah masuk ke halaman utama konsol admin, klik pengguna. Di sini, Anda bisa melihat semua akun pengguna belajar ID di sekolah Anda. Klik pada nama akun untuk melihat keterangan detail pengguna. Dan klik panah kanan untuk melihat pengguna lainnya. Sekarang, kita akan mereset sandi. Sebelum mereset sandi, pastikan Anda memiliki nomor HP pengguna atau alamat email pribadi pengguna. Dua kontak ini akan digunakan untuk mengirim sandi yang Anda reset. Untuk mereset sandi, masukkan akun pengguna yang akan Anda reset di kolom pencarian, lalu klik hasil pencarian yang Anda inginkan. Di bagian bawah nama pengguna, klik reset sandi. Ada dua pilihan reset sandi, membuat sandi otomatis dari sistem atau membuat sandi dengan kata yang Anda inginkan. Kali ini, kita akan mencoba membuat sandi otomatis dari sistem. Klik buat sandi secara otomatis, lalu klik reset. Sistem akan secara otomatis membuatkan sandi. Salin sandi baru yang telah dibuatkan oleh sistem, lalu berikan kepada pengguna melalui pesan teks. Jika Anda memiliki email pribadi pengguna, Anda juga bisa mengirimkan instruksi reset sandi dengan klik kirim sandi melalui email. Terakhir, klik selesai untuk menyelesaikan proses reset sandi. Ingat ya Sobat Dikbud, cara ini hanya dapat digunakan untuk mereset sandi guru dan peserta didik. Untuk mereset akun admin, Anda harus menggunakan tombol bantuan di laman belajar.id dan ikuti alur yang disediakan. Ya, itu tadi Bapak Ibu kita sudah melihat sama-sama ya Bapak Ibu bagaimana sih kita cara untuk mereset akunnya gitu ya. Untuk admin terutama gitu ya. Nah, cara mengajukan reset password akun belajar ID non PTK dan juga peserta didik. Ya, tadi juga sudah ada nih Bapak Ibu gitu ya cara-caranya. Kurang lebih caranya itu sama Bapak Ibu ya. Nah, dibuka emailnya gitu ya. Lalu selanjutnya masukkan email belajar ID-nya, lalu kata sandinya, klik berikutnya. Nah, ini tahapannya kurang lebih sama. Jika Bapak Ibu mungkin memasukkan kata sandi dan ternyata salah, silakan tekan lupa sandi gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan nomor telepon ataupun juga email belajar ID yang ketika Bapak Ibu membuat akun belajar ID pertama kali. Nah, nomor telepon dan email ini fungsinya untuk apa sih gitu ya Bapak Ibu? Untuk mengirimkan kode verifikasi dan memastikan bahwa benar-benar Bapak Ibu lah yang mencoba untuk login gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu buat nih kata sandi baru yang kuat gitu ya, yang untuk yang terbaru ini gitu kan. Nanti Bapak Ibu juga bisa gunakan ini untuk situs lainnya kan. Nanti lalu berikutnya. Nah, Bapak Ibu jika kata sandi baru sudah berhasil dibuat, lanjutkan ke Gmail. Setelahnya nanti akan diarahkan ke kotak masuk email belajar ID. Nah, penting nih Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ingat gitu ya. Pastikan bahwa Bapak Ibu memasukkan nomor handphone dan juga email yang tertera sebagai penerima kode verifikasi dalam keadaan aktif dan memiliki koneksi yang stabil. Karena ketika nanti Bapak Ibu mungkin nomor handphonenya salah atau mungkin berbeda, itu akan menyulitkan untuk masuk kode verifikasinya. Nah, apabila Bapak Ibu kode verifikasinya ini belum masuk gitu ya, biasanya ada waktunya, katakanlah 1 menit gitu ya. Dalam 1 menit itu kode verifikasinya belum masuk, silakan dikirim ulang
gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga harus pas lagi Bapak Ibu megang handphone karena pasti nanti masuk kode verifikasinya itu ke handphone kita. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu memasukkan ke email yang lain juga silakan sambil dibuka emailnya ya. Jika Bapak Ibu mungkin lagi nggak pegang handphone gitu ya dan juga nggak bisa mengakses email, Bapak Ibu tidak bisa melakukan proses login ya, dan harus menghubungi admin domain untuk mendapatkan bantuan gitu. Nah, Bapak Ibu, mulai saat ini yuk kita sama-sama ya Bapak Ibu memanfaatkan akun Belajar ID ini dengan bijak ya. Silahkan Bapak Ibu lakukan untuk selalu menjaga kerahasiaan akun Belajar ID kita nih, dan mohon untuk tidak membagikan password ke orang lain gitu ya. Dan yang kedua yaitu silahkan Bapak Ibu akses berbagai aplikasi untuk mendukung proses belajar mengajar untuk meningkatkan produktivitas pendidik dan peserta didik serta sebagai SSO untuk mengakses berbagai platform Kemdikbudristek. Dan selanjutnya Bapak Ibu silakan manfaatkan sebagai alat komunikasi dan juga kolaborasi secara daring dan sebagai media penyimpanan data yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, ini ada yang perlu dihindari nih Bapak Ibu gitu ya. Saya yakin sih di sini tidak ada yang melakukan itu, tapi izin saya untuk mungkin mengingatkan seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu untuk tidak menggunakan akun Belajar ID ini untuk kegiatan yang di luar tujuan pembelajaran dan juga pendidikan. Karena ketika Bapak Ibu memanfaatkan akun Belajar ID ini di luar daripada tujuan pembelajaran dan juga pendidikan, pastinya juga ruang penyimpanannya itu akan lebih cepat habis gitu ya. Mungkin menyimpan yang lain-lain gitu untuk komersial atau bahkan mungkin pornografi dan yang lainnya gitu ya. Mohon hindari ini gitu ya. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu juga hindari untuk menyalahgunakan akun Belajar ID ini untuk menyalin, menyebar, mencuri atau mungkin juga menggunakan informasi yang bersifat sensitif dan juga rahasia. Jadi biasanya Bapak Ibu ketika mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu guru yang pernah mungkin mendapatkan email gitu ya, itu terus menerus dan itu biasanya menggunakan akun Belajar ID. Karena apa? Itu nge-link Bapak Ibu ya gitu, ngedomain. Jadi dia mengirim ke semua pengguna akun Belajar ID. Nah, itu juga mohon untuk tidak menggunakan itu, tidak menyalahgunakan itu gitu ya. Dan yang selanjutnya hindari untuk menyalahgunakan akun Belajar ID ini untuk terlibat dalam kegiatan ilegal dan melanggar hukum. Ini saya yakin juga tidak ya Bapak Ibu gitu ya. Nah, Bapak Ibu di sini ada panduan singkat untuk bagaimana sih Bapak Ibu mengakses atau bahkan menggunakan dan juga mengaktifasi. Nah, silakan di sini nanti ada link tree-nya gitu ya. Bapak Ibu nanti tinggal diklik saja, nanti sudah otomatis akan dialihkan ke link tree untuk akun Belajar ID. Nah, untuk informasi lebih lanjut untuk mengenai akun Belajar ID juga bisa dikunjungi gitu ya di sini. Jadi nanti kita bisa sebelum mungkin nanti Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau mungkin Bang Mahrus gitu ya. Bapak Ibu silahkan untuk lihat dulu bagaimana sih panduannya, bagaimana sih cara menggunakannya. Nah, ketika mungkin nanti Bapak Ibu sudah membaca berbagai macam panduan, lalu Bapak Ibu juga sudah melakukan step by step-nya tapi ternyata masih ada kesulitan, boleh nanti hubungi saya seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini adalah tombol bantuan ya. Ini sudah ada di akun Belajar ID-nya. Dan untuk bagaimana sih kita bisa menghubungi tombol bantuan ini gitu ya ketika kita mengalami kendala gitu, boleh. Di sini juga sudah ada panduannya jelas gitu ya. Silakan dibuka link ini. Jadi di sini sudah jelas sekali Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ada kendala-kendala perihal untuk akun Belajar ID-nya bisa dibuka di sini, dan silakan juga bisa diketik atau diklik butuh bantuan dan nanti pasti akan diminta untuk emailnya, perihalnya bantuannya tuh seperti apa, masalahnya bagaimana gitu ya, dan penggunanya apakah dia itu guru kelas kah atau guru mapel kah gitu ya, atau dan lain sebagainya. Nah, untuk ini cara merapihkannya yang CSV, karena nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau
mendapat untuk mengajukan akun belajar ID siswa, nanti kan ada berupa email gitu, berupa CSF nih. Nah, kadang Bapak Ibu suka bingung nih gitu. Ini kok berantakan sekali nih, ini bagaimana? Nah, di sini ada nih Bapak Ibu tutorial bagaimana kita untuk merapikan CSF-nya gitu. Nah, ini cukup Bapak Ibu jika mungkin Bapak Ibu ada kendala ataupun mungkin masih ketika Bapak Ibu sudah berkali-kali mencoba tapi ternyata masih ada masalah, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor handphone saya, boleh disimpan nomornya di nomor 0856 102 7272. Mungkin itu Bapak Ibu paparan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon izin jika mungkin ada kekurangan. Silahkan Bapak Ibu jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh Bapak Ibu gitu ya, sebelum nanti kita mengakhiri untuk sosialisasi ini. Silahkan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan Ibu Eva Umar. Terima kasih Ibu, terima kasih. Apa? Pertama yang kami tanyakan, kenalkan saya dari SKB 15. Di mana? Pertama yang saya tanyakan adalah akun belajar peserta didik kami itu ternyata itu kan memang belum pernah diaktifkan. Jadi, tapi yang ada yang kita lihat datanya itu adalah 2 tahun ke belakang gitu, dan peserta didiknya itu udah ada yang lulus gitu. Nah itu seperti apa? Bagaimana kita kalau diaktifkan orangnya sudah nggak ada, ya. Seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, saya belum baca sih ekstraknya Bu. Kemarin saya baru pahamnya itu melihat di admin konsol satu-satu ya, bagaimana melihat password, karena untuk di SSO itu kita nggak bisa mendownload semua lagi terakhir itu. Nah, cuman tadi ada saya lihat di manajemen akun untuk data peserta didik itu, tapi saya belum nanti lihat yang mengekstrak CSW-nya Ibu, yang belum. Nanti mungkin bisa dilanjutkan ya, bisa saya pelajari. Cuman masalah akun tadi, jadi peserta didik kami itu 2 tahun terakhir nggak ada nambah, yang masih sebegitu aja, dan itu mereka tuh udah banyak yang udah selesai. Itu bagaimana Bu? Masih diaktifkan atau seperti apa gitu kan? Karena kan peserta didiknya udah nggak ada. Terima kasih. Mohon HP-nya diulang Bu, nanti kalau ada kamu. Nomor HP. Ya, baik. Terima kasih Bu Eva tadi ya atas pertanyaannya Bu Eva. Jika yang muridnya sudah tidak ada gitu ya, tapi masih ada namanya, mungkin itu tidak perlu lagi diaktifasi karena itu pastinya sudah ke yang jenjang berikutnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kok nama-nama yang baru, apakah ada Bu nama-nama siswa yang barunya? Belum Ibu. Belum ada. Ya. Tapi yang lama itu status akunnya masih aktif Bu. Iya, status akunnya pasti masih aktif ya, karena kan memang masih ada di di akun belajar ID di SKB 15 ini gitu ya. Pastinya masih aktif gitu, karena kalaupun nanti kita aktivasi, karena ini kan anaknya kan sudah tidak ada ya Pak Bu gitu. Dan ini kan juga belum sempat diaktifasi ya Bu Eva ya. Ya, jadi sebetulnya kalau belum sempat diaktifasi harus ini mohon maaf saya tanya dulu, ini jenjang SD, SMP, SMA, PKBM-nya? Kalau ya jenjang ABC Bu, ada jenjang setara SD, setara SMP. Oke. Maksud saya kalau mungkin dia jenjangnya SD itu masih bisa lanjut kan Bu, masih bisa digunakan gitu ya, karena masih. Kalau yang lanjut berarti masih bisa masih bisa diaktifasi gitu. Kalau yang SD misalnya dia mau ke setara SMP dan itu masih bisa diaktifasi. Jadi silakan kalau misalnya memang dianya masih ada gitu ya, masih melanjutkan untuk ke jenjang berikutnya, itu bisa untuk diaktifasi aja. Tapi kalau misalnya memang sudah lulus gitu ya, sudah selesai SMA nih katakanlah gitu ya, setara dengan SMA, nah itu tidak perlu lagi diaktifasi gitu Bu ya. Mungkin itu kalau ya, untuk berarti akunnya itu kan belum ini sama Dapodiknya, nggak otomatis cenderanya kalau udah keluar gitu. Iya betul. Nah di Dapodiknya udah dikeluarkan tapi ya Bu? Iya sudah. Oh
di Dapodiknya sudah dikeluarkan. Iya sih, biasanya itu disinkron dulu. Apakah sudah sinkron, Bu? Kalau Dapodik kan sekarang kita masih itu Bu, Masih yang lama ya? yang Hmm. lagi berjalan. Jadi Baik. Iya, iya, rilis iya. yang baru kan kita juga masih belum stay yang kelas Iya, kelas barunya gitu kan, baru PPDB Bu kalau di SKB. iya, iya, Ya, betul, betul. Ya mungkin nanti setelah nanti selesai itu ya ya. PPDB biasanya kan kita ada sinkronisasi. Nah, mudah-mudahan nanti after sinkron sudah berubah gitu yang di akun belajar Ya, ID-nya. tapi yang lama berarti nggak otomatis hilang gitu, tapi nggak Iya, masalah ya. ya betul, betul. Nah, nanti misalnya Ibu udah proses sinkron ini masih ada trouble, boleh nanti tanya ke saya, WA saya boleh. Gitu ya, Bu ya. Iya, nomor Mudah-mudahan WA sih tadi. aman. Oke. Kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu dari SMP Islam Manhattan. Nanti besok gue Baik sama Ibu, Fahmi. baik Ibu izin tanya. Silakan. Mau bertanya tentang perihal akun belajar yang peserta didik baru saat ini. Nah, kiranya itu kapan ya untuk terbitnya? Soalnya kita di sini kan menggunakan Classroom. Nah, jadi untuk kita memasukkan ID Classroom kan perlu email. Ya, Nah, betul. kiranya kapan untuk bisa diterbitkan agar kita bisa ajukan di adminnya. Soalnya kemarin saya cek itu belum ada namanya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak. Memang untuk yang baru, siswa baru ini kan memang masih proses sinkron ya Pak Bu gitu. Jadi memang untuk yang pindah jenjang entah dari SD ke SMP, SMP ke SMA itu memang lagi masih proses. Jadi mungkin ditunggu nanti jika misalnya memang sudah prosesnya selesai. Tapi untuk sinkron Dapodiknya di sekolah Bapak sudah Pak? Sudah Bu, alhamdulillah udah 3 Ya. kali. Oh ya, oke aman. Berarti nanti coba masih tunggu karena kan biasanya Pak Bu kita sinkron nanti dari pihak Pusdatinnya nanti dicek kembali, dikelola kembali untuk apakah itu sudah bisa langsung otomatis atau tidak kayak gitu ya. Nanti mungkin tunggu prosesnya. Mudah-mudahan nanti saya akan coba tanya ke pihak sana apakah ini sudah cut off atau belum gitu. Mungkin itu Pak. Nanti Mudah-mudahan berarti nanti secepatnya ada ya. PIC untuk yang SMP-nya kali nanti. Bisa di-share mungkin nanti nomor telepon. Apa bikin itu aja Mas? Ya, makasih. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya cukup jelas ya. Nanti jika ada hal yang mungkin kendala secara teknis atau apa, boleh sih Bapak Ibu gitu nanti ditanyakan kembali gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu. Baik, jika cukup dan sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini, dan mohon maaf Bapak Ibu apabila selama penyampaian saya mungkin masih ada yang salah ataupun mungkin yang kurang gitu penyampaiannya ataupun tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya kembalikan ke Pak Hakim. Sofyan, terima kasih Ibu Linda Veronisa. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi semoga menjadi manfaat untuk kita semua Bapak Ibu, dan mudah-mudahan dapat diaplikasikan di satuan pendidikan di masing-masing sekolah. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian untuk pertemuan di dunia maya. Semoga Allah memberkahi kita. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir batin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofyan. Mohon Pak Haji. Bapak Ibu. Pak Haji Hakim. Siap. Makasih Bu Terima Linda. kasih. Sehat selalu. Bu Linda. Izin lab ya Bapak Ibu. Izin les ya. Assalamualaikum. Izin les Bapak Ibu. Assalamualaikum. Izin keluar Bapak Ibu. Terima kasih.
dibuat laporan, ada bukti Bapak ikut screenshot gitu. Ya, emang harus praktek, Bu. Benar. Kemarin saya praktek, Pak. Kemarin aja yang sono loh. Itu kalau nggak praktek bisa kalau cuma dari Zoom. Kemarin saya praktek Pak, cuman ya itu karena kita nggak punya akun belajar ID-nya ya